pagi, kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan STEM kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pemahaman, pengertian akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Adik-adik juga bisa baca ayat demi ayat secara keseluruhan. Nah, di sini judul perikopnya adalah Paulus di hadapan Felix. Setelah dipindahkan ke Kaisarea, Paulus kembali harus berhadapan dengan mahkamah agama yang dibela oleh seorang pengacara. Pengacara bayaran itu memuji-muji Felix sebagai seorang yang bijak, baik, dan murah hati. Pujian itu ada maksud dan tujuannya, yaitu agar Felix merasa tersanjung dan akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Nah, tujuan itu pun tercapai karena sang pengacara mengajukan 3 tuduhan palsu kepada Paulus. Paulus dituduh bahwa ia telah membahayakan banyak orang dengan atau melalui ajarannya. Paulus dituduh menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dan Paulus dituduh melanggar kekudusan bait suci. Nah, di sini dari 3 tuduhan tersebut dibantah satu persatu oleh Paulus. Kedatangan Paulus ke Yerusalem adalah dengan maksud untuk beribadah. Tidak dapat dibuktikan sebagai upaya mengacaukan umat Yahudi ataupun bait suci. Nah, apa yang dilakukan Paulus senantiasa sesuai dengan pengajaran kitab suci. Paulus adalah seorang hamba yang taat kepada Allah. Namun berbeda dengan pandangan mereka terhadap Paulus. Apa yang Paulus lakukan dalam pandangan mereka adalah sesat karena mengikuti jalan Tuhan. Itu yang mereka lihat dari Paulus. Nah, padahal hal itu bersumber pada kitab suci yang Paulus ajarkan, yang memang mengajarkan adanya pengharapan akan adanya kebangkitan orang mati, sama seperti para pendakwanya. Nah, di sini Paulus berusaha hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia. Mungkin walaupun Paulus tidak terbukti bersalah dan Felix mengetahui akan jalan Tuhan, namun ia tidak berani mengambil keputusan. Bahkan ia dan istrinya mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil dari Paulus. Tapi tetap ia menutup
hatinya terhadap Injil yang membongkar dosa dan kebobrokan hidupnya. Nah, di sini dengan berani apa yang Paulus lakukan, yaitu tuduhan-tuduhan palsu. Paulus berani untuk membuktikan kepada mereka karena apa yang dituduhkan tidak sesuai, tidak benar. Nah, adik-adik, di sini pun kita melihat bahwa apa yang sudah Felix lakukan, yaitu ia mengetahui akan setiap pengajaran kitab suci yang disampaikan oleh Paulus, tetapi ia tetap tidak mau membuka hatinya untuk mengungkapkan akan kebenaran. Ia tetap menutup mulutnya, ia tetap tidak mau mengambil keputusan. Nah, di sini kita belajar bahwa apa yang sudah Paulus lakukan adalah kebenaran, bahwa apa yang telah dituduhkan kepadanya itu semua tidak benar. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kita anggap itu tidak benar, maka kita juga harus berani untuk mengungkapkan akan kebenaran. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau mengungkapkannya, tidak mau membuka hati kita untuk menerima akan kebenaran itu. Nah, adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk mengungkapkan, memberitakan akan setiap kebenaran. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus berani mengungkapkan akan kebenaran, terlebih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.